Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari kelas 12 IPA 1 yang beranggotakan Saya Nora Arika Malik dengan absen nomor 24. Saya Najwa Zaira dengan nomor absen 25. Saya Rahma Ramadhani Maulida dengan nomor absen 28. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan limit fungsi trigonometri. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu limit fungsi trigonometri penting untuk memahami perilaku fungsi trigonometri seperti sin X, cos X, dan tan X saat mendekati nilai tertentu. Konsep ini sering digunakan ketika perhitungan langsung menghasilkan bentuk tertentu seperti 0/0. Pemahaman limit ini juga menjadi dasar dalam kalkulus, khususnya dalam turunan dan integral fungsi trigonometri, serta memiliki banyak aplikasi dalam bidang kedokteran, teknik, dan bidang lainnya yang melibatkan gelombang atau gerak periodik. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan limit fungsi trigonometri? Kedua, bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Tiga, apa saja penerapan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari mempelajari limit fungsi trigonometri adalah untuk mengetahui apa itu fungsi limit trigonometri, untuk mengetahui cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri, untuk memahami contoh penerapan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pengertian. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut sebagian dari fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan. Limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat dari suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Penerapan limit fungsi trigonometri dapat menentukan kecepatan suatu benda. Adapun rumusnya, Vt sama dengan limit delta t mendekati 0, delta s per delta t. Dapat diuraikan, limit delta t mendekati 0, s buka kurung, t ditambah delta t tutup kurung, dikurang st per delta t, yaitu keterangannya V kecepatan, T kecil waktu, delta T perubahan waktu, dan delta S perubahan jarak. Adapun contoh soalnya yang pertama, seorang pengendara motor mengendarai motornya dari arah Bandung menuju Sumedang. Persamaan gerak pengendara motor itu dinyatakan oleh S sama dengan 32T, dengan ST adalah jarak dalam meter dan T adalah waktu dalam menit. Tentukan kecepatan pengendara motor tersebut pada saat 30 menit. Adapun penyelesaiannya diketahui S-nya 30 sin 2T, ditanyakan kecepatan atau V-nya pada saat T-nya itu 30 menit. Jawab, V sama dengan limit delta T mendekati 0, 30 sin buka kurung 2T ditambah 2 delta T tutup kurung dikurang 30 sin 2T per delta T. V sama dengan 60 dikali cos 2T. V sama dengan 60 dikali cos 2 dikali 30. V sama dengan 60 dikali setengah. Setengah dari 2 dikali 30 60, cos 60 adalah setengah. Jadi 60 dikali setengah sama dengan 30 meter per menit. Selanjutnya ada contoh soal kedua, yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sesaat yang dirumuskan Vt sama dengan T pangkat 2 dikurang T, dengan Vt di dalam meter dan T dalam detik. Jika diketahui T mendekati 6 detik, maka kecepatan mobil tersebut adalah. Selanjutnya ada penyelesaiannya. Jika diketahui T sama dengan 6 detik, ditanya limit T menuju 6 dari Vt penyelesaiannya. Di sini Vt-nya diganti dengan T kuadrat kurang T, sehingga limit T menuju 6 dari T kuadrat dikurang T. Maka untuk menyelesaikan soal yang pertama kita gunakan metode substitusi. Kita substitusikan T-nya sama dengan 6. Jadi 6 kuadrat dikurang 6 sama dengan 36 kurang 6 sama dengan 30 lah kecepatan mobil tersebut. Ketika T mendekati 6 detik, maka kecepatan mobil tersebut adalah 30 meter per detik. Selanjutnya ada penerapan limit fungsi trigonometri di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang teknik sipil. Yang pertama, desain kemiringan jalan dan jembatan. Kedua, penentuan panjang kabel pada jembatan gantung. Ketiga, perhitungan luas dan volume. Selanjutnya yang kedua di bidang kedokteran. Yang pertama untuk menghitung kerusakan dari jantung yang hasilnya ditampilkan oleh USG. Yang kedua untuk mengukur rabun dekat atau rabun jauh dari seorang pasien. Yang ketiga untuk mengetahui tekanan darah seseorang. Yang ketiga ada di bidang ilmu fisika.
Untuk menghitung kecepatan jatuhnya suatu benda atau kecepatan suatu kendaraan, limit fungsi trigonometri juga dapat membantu ilmuwan fisika dalam menghitung gelombang bunyi. Yang terakhir ada kesimpulan. Limit fungsi trigonometri sangat berguna untuk memahami perubahan nilai suatu fungsi dan menyelesaikan masalah yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajarinya, kita bisa lebih mudah memahami konsep matematika sekaligus menggunakannya dalam berbagai bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Bekasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.